Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang anggotanya terdiri dari Dinda Anaya dan Wafiq Al-Ahya. Di sini kami akan menjelaskan pengantar studi Islam yang meliputi aspek sasaran, asal-usul, serta pertumbuhan studi Islam. Yang pertama kita bahas aspek sasaran keagamaan. Aspek sasaran keagamaan kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tercabut dari teks dan konteks. Dari aspek sasaran tersebut, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Elemen dasar keislaman yang harus dijadikan pegangan yaitu Islam sebagai dogma juga merupakan pengalaman universal dari kemanusiaan. Oleh karena itu, sasaran studi Islam diarahkan pada aspek praktik dan empirik yang memuat nilai-nilai keagamaan agar dijadikan pijakan. B. Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati, tapi orientasi utama adalah dunia sekarang. Yang kedua, aspek sasaran keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat kepada wahyu. Ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran rasional. Oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa ilmiah meliputi aspek kepercayaan normatif dogmatif yang bersumber dari wahyu dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Yang ketiga, asal-usul dan pertumbuhan studi Islam. Dalam sejarah Muslim dicatat sejumlah lembaga Islam di sejumlah kota. Maka uraian berikut adalah sejarah perkembangan studi Islam di dunia Muslim. Akhir periode Madinah sampai dengan abad 4 Hijriah adalah fase pertama pendidikan Islam di masjid-masjid dan rumah-rumah dengan ciri hafalan, namun sudah dikenalkan juga dengan logika. Selama abad ke-5 Hijriah, selama periode Khalifah Abbasiyah, sekolah-sekolah didirikan di kota-kota dan mulai menempati gedung-gedung besar dan mulai bergeser dari mata kuliah yang bersifat intelektual, ilmu alam, dan ilmu sosial. Pengaruh Al-Ghazali 1085 sampai 1111 Masehi disebut sebagai awal terjadi pemisah ilmu agama dengan ilmu umum. Ada beberapa kota yang menjadi pusat kajian Islam di zamannya, yakni Nishaburi, Baghdad, Kairo, dan Damaskus. Ada 4 perguruan tinggi tertua di dunia Muslim, yakni 1. Nizamiyah di Baghdad, 2. Al-Azhar di Kairo, Mesir, 3. Cordova, 4. Kairouan Amir Nizam Al-Mulk di Maroko. Pada mulanya pemikiran-pemikiran mengenai Islamisasi sains atau ilmu tentang keislaman dilontarkan sekitar tahun 1980 oleh seorang pemikir Islam termuka, yakni Ismail Raji Al-Faruqi. Yang keempat, pertumbuhan studi Islam. Pada zaman awal kelahiran Islam, Nabi dan para sahabatnya menjadikan Islam sebagai tempat untuk mempelajari Islam. Kemudian masjid ini berkembang menjadi pusat studi Islam. Mahmud Yunus yang dikutip oleh Atang Abdul Hakim dan Zahi Mubarok menjelaskan bahwa pusat-pusat studi Islam klasik adalah Makkah dan Madinah atau Hijaz, Basrah dan Kufah atau Irak, Damaskus dan Palestina atau Syam, dan Fistat atau Mesir. Pada zaman kejayaan Islam, studi Islam dilakukan di perpustakaan ibu kota negara, yakni Baghdad. Pada zaman Al-Ma'mun 813-833, putra Harun ar-Rasyid di istana dinasti Bani Abbas didirikan Bait al-Hikmah yang dipelopori oleh Khalifah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan wajah ganda sebagai perpustakaan dan sebagai lembaga pendidikan. Dengan demikian, pusat-pusat kebudayaan yang juga merupakan pusat studi Islam pada zaman kejayaan Islam adalah Baghdad,
Mesir, dan Spanyol. Pertama, studi Islam di negara Muslim. Studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik di dunia Islam maupun bukan Islam, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Ummul Qura di Arab Saudi. Di Teheran didirikan Universitas Teheran. Pertama, studi Islam di negara Barat. Kajian tentang keislaman di Barat sudah ada sejak abad ke-19, yaitu ketika para sarjana Barat mulai tertarik mempelajari dunia Timur, khususnya dunia Islam. Memang pada mulanya kajian Islam di Barat dipelopori oleh para ahli ketimuran atau orientalis. Yang kedua, bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi ke belakang, sejarah perjumpaan Barat Islam dimulai sejak abad ke-13 ketika sebuah universitas di Prancis secara gencar mempelajari karya-karya sarjana Islam. Universitas yang menjadi cikal bakal Universitas Paris Sorbonne ini secara intensif mengkaji karya-karya para filosof Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd. Bahkan pemikiran Ibnu Rushd sangat digandrungi, sehingga mereka membentuk sebuah kelompok studi yang disebut sebagai Averroisme. Ada beberapa alasan mengapa Islam di Asia Tenggara mendapat perhatian. Yang pertama, perkembangan Islam di Asia Tenggara mengesankan, terutama jika dikaitkan dengan wacana global di dunia. Kedua, corak pendidikan para intelektual Muslim di Asia Tenggara yang lebih menerima ide-ide ilmu sosial yang berkembang di Barat seperti Nurkolis Majid, Kunto Wijoyo, Anwar Ibrahim, Chandra Muzaffar, dan sebagainya dalam menerjemahkan ataupun mengartikulasikan nilai-nilai normatif Islam menjadikan perkembangan Islam di Asia Tenggara tidak terinisiasi dari perkembangan global. Ketiga, Islam di Asia Tenggara memberikan gambaran real terhadap apa yang disebut sebagai Islam lokal yang mencerminkan suatu pertumbuhan budaya, sosial, dan intelektual antara budaya lokal dan Islam. Kajian tentang agama dan budaya di Indonesia menawarkan suatu kekayaan realitas keagamaan, tetapi lebih dari itu, Islam di Indonesia dapat dijadikan model dalam menghadapi dua hal, yaitu yang pertama, model untuk menjembatani antara budaya lokal dan Islam. Mengingat Indonesia terdiri dari beberapa etnis budaya, perbedaan-perbedaan budaya lokal dan Islam di setiap wilayah akan memberikan model bagi penjelajahan teori. Yang kedua, Islam lokal di Indonesia mungkin bisa dijadikan model untuk melihat hubungan antara Islam dan dunia modern. Studi pluralitas budaya Indonesia yang Islam dapat dijadikan suatu model bagaimana negara Islam menerima ide-ide global. Misalnya saja pengalaman Indonesia dalam berdemokrasi akan sangat berarti bagi dunia Muslim lainnya. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada salah dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.